Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Danis Sumadilaga memprediksi pembangunan terowongan bawah laut atau Immersed Tunnel di Ibu Kota baru itu bisa dimulai pada 2024. Kita baru selesai studi kelayakan, dan dari hasil studi kelayakan tersebut maka kita membuat desain. Insya Allah pada tahun depan kita bisa mulai konstruksinya, ujar Danis di IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Rabu, 23 Agustus 2023. Danis menjelaskan, usai penyusunan desain Immersed Tunnel tersebut, Kementerian PUPR kemudian melakukan pelelangan. Desain Immersed Tunnel dirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1 sampai dengan 1,5 km, ujarnya. Immersed Tunnel itu juga dirancang oleh Kementerian PUPR untuk 6 lajur jalan tol. Jadi kita buat terlebih dahulu box Immersed Tunnel di darat, kemudian ditarik sedemikian rupa lalu kita tenggelamkan bawah air, tuturnya. Immersed Tunnel merupakan bagian dari jalan tol akses IKN yang menghubungkan kota Balikpapan dengan IKN Nusantara, di mana pengguna tol menyeberang masuk ke IKN. Jalan tol akses IKN ini memiliki panjang 47 km dengan acuan referensi dari Bandara Sepinggan Balikpapan ke IKN dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit. Kalau kita bisa memulai pembangunan Immersed Tunnel ini pada 2024 maka sekitar 2-3 tahun dapat diselesaikan, kata Danis. Untuk sementara, pembiayaan pembangunan Immersed Tunnel menggunakan APBN, namun tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan skema KPBU. Kementerian PUPR mengadopsi teknologi Immersed Tunnel yang akan menyeberangi Teluk Balikpapan di IKN Nusantara. Pembangunan Immersed Tunnel sesuai dengan konsep Forest City yang diusung oleh IKN Nusantara. Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan studi kelayakan untuk mendapatkan rute alternatif terbaik bagi Immersed Tunnel. Pemerintah ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan mencoba untuk membangun Immersed Tunnel seperti di Gyeonggi, Busan, Korea Selatan. Sementara contoh penerapan teknologi Immersed Tunnel ini sudah diimplementasikan di banyak negara seperti terowongan Fehmarn di Eropa dan Gyeonggi, Busan di Korea Selatan. Teknologi Immersed Tunnel di IKN merupakan metode yang umumnya digunakan untuk menggantikan jembatan yang melalui wilayah perairan yang lebar. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Kementerian PUPR Junaidi, mengatakan terowongan bawah laut tersebut dinantikan masyarakat lantaran belum ada di Indonesia. Alternatif ini dipilih sebagai upaya menjaga lingkungan dengan melindungi habitat satwa endemik Kalimantan di Teluk Balikpapan yakni bekantan. Ia memperkirakan proyek terowongan bawah laut yang bekerja sama dengan investor dari Korea Selatan ini akan menelan biaya sekitar 3 triliun rupiah. Ia memastikan pembangunan terowongan ini tidak akan mempengaruhi ekosistem air di sekitar Teluk Balikpapan. Di lain sisi, bakal calon Presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terkesan berseteru soal kelanjutan proyek warisan Presiden Jokowi, yakni IKN Nusantara. Ganjar, capres dari PDI Perjuangan dengan tegas mengatakan bahwa proyek IKN Nusantara wajib dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang. Pasalnya, kata Gubernur Jawa Tengah ini, proyek IKN sudah diatur dalam Undang-Undang, UU, sehingga siapapun pemimpinnya nanti, harus melanjutkan proyek IKN. Sementara itu bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkesan masih abu-abu antara meneruskan atau tidak dalam pembangunan proyek IKN Nusantara. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan kelanjutan atau tidaknya proyek IKN Nusantara jangan dilandaskan pada selera pemangku kebijakan. Ini bukan selera saya akan teruskan atau tidak, justru harus libatkan semua, kata Anies. Oleh karenanya, kata Anies, proyek IKN Nusantara harus dikaji lebih dalam dan matang, termasuk mempertimbangkan proyek itu dari sisi pandangan ilmu pengetahuan, data, dan fakta di lapangan. Apabila setelah dikaji hasilnya naik, kata Anies, maka proyek IKN Nusantara bisa saja dilanjutkan. Lain halnya jika hasilnya kurang baik, maka tidak perlu dilanjutkan atau teruskan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.